Kebakaran kandang ayam milik pengusaha ternak bernama Parwoko terjadi pada Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Angin kencang dari lokasi membuat api dengan cepat merambat, membakar kandang seluas 10.000 meter persegi tersebut. Akibatnya puluhan ribu ekor ayam potong berusia 1 minggu yang tengah diternak habis terbakar. Api yang besar membuat proses pemadaman berlangsung sulit. Petugas pemadam menurunkan hingga 4 unit mobil pemadam. Armada kali ini kita kerahkan 4 unit terus dibantu dari armada dari PMI Kabupaten Sragen ada 1 unit. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang melanda kandang ayam tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pengunjung yang berasal dari berbagai daerah ini memilih untuk berwisata bersama keluarga di Pantai Ancol. Sejumlah aktivitas bisa dilakukan bersama keluarga, diantaranya piknik, bermain pasir, dan sepeda listrik. Selama libur panjang Idul Adha tercatat 65.000 pengunjung menikmati wisata di kawasan Ancol, terutama kawasan Pantai Ancol. Saudara sama Pepe. Oke, kenapa memilih berlibur di Ancol nih? Pengen aja sih, belum pernah dia lihat pantai, pengen lihat pantai. Kenapa memutuskan memilih untuk ke Pantai Ancol? Karena sini tempat yang pertama lebih rileks, terus lagi dekat lagi dari tempat tinggal juga gitu. Oke, aktivitas apa nih yang paling disuka di sini? Di sini seperti biasa kita makan-makan sama keluarga, sama terus ke pantai. Oke, dari jam berapa datang? Kita di sini udah cukup pagi sih, jam 7. Kita sudah. Tak hanya dari Jakarta, pengunjung juga datang dari sejumlah daerah. Seperti inilah keramaian Pekan Raya Jakarta hari ini. Sudah dibuka sejak 14 Juni 2023 lalu, antusias warga datang ke Jakarta Fair hingga sekarang masih sangat tinggi. Jakarta Fair menghadirkan berbagai promo dan wisata kuliner menarik dari 2.500 perusahaan dan UMKM. Salah satu yang menarik perhatian warga adalah tantangan mengambil emas 7 kg dari kotak dengan lubang kecil seukuran tangan. Warga yang berhasil akan mendapatkan hadiah emas seberat 5 gram. Jakarta Fair masih akan berlangsung hingga 16 Juli 2023. Dalam rangka event dari tahunan apapun juga dari adanya pameran dan juga hiburan terbesar di Asia Tenggara, yakni Jakarta Fair 2023 yang masih akan berlangsung hingga 16 Juli 2023 mendatang. Di mana saat ini saya sedang berada di tengah-tengah masyarakat yang tengah berburu beragam jajanan dan juga barang-barang dengan potongan harga yang menggiurkan tentunya Syafa dan juga pemirsa. Sementara itu berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini juga dari aktivitas pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran ini terpantau semakin ramai didatangi oleh para pengunjung yang datang baik dari Jakarta maupun dari kawasan penyangga lainnya, lantaran kawasan dari Jakarta Fair Kemayoran ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan dan juga libur di tengah libur anak sekolah kali ini. Dan untuk kita juga akan mencoba mencari tahu siapa dan juga pemirsa ke bagian dalam yang ada di bagian Jakarta Fair Kemayoran ini untuk mengetahui bagaimana situasi yang ada di dalam di Jakarta Fair Kemayoran ini. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, siapa dan juga pemirsa, terlihat di layar kaca Anda ini banyak sekali masyarakat yang tengah duduk santai lantaran ini terlihat sangat capek sekali lantaran luas dari Jakarta Fair Kemayoran ini cukup luas juga. Ini sangat sulit untuk bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengelilingi semua tenan ataupun juga booth yang ada di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana antusiasme dari masyarakat yang menghabiskan waktu libur akhir pekannya bersama dengan keluarga, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung yang tengah asik duduk di sini. Halo, selamat sore, Kak. Sore. Dengan Kakak siapa, Kak?
Ayi. Kak Ayu ini datang dari mana dan sama siapa aja nih Kak? Dari Tangerang sama keluarga aja. Dari Tangerang sama keluarga ini ya Kak. Nah Kak, ini kalau boleh tahu Kak, ini baru pertama kali ke PRJ atau sudah rutin tiap tahun datang ke sini Kak? Kalau untuk tahun ini sekarang baru. Iya, tahun kemarin juga pernah. Jadi setiap tahun kan. Berarti emang udah rutin tiap tahun dari keluarga ini sering datang ke sini juga ya Kak ya? Nah Kak, ini komentarnya gimana sih Kak tentang PRJ tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya gimana nih? Suasananya masih sama kayak tahun lalu, rame. Ini mungkin lebih rame karena hari weekend kali ya, jadinya rame. Ini udah beli apa aja Kak di sini Kak? Ya yang dilihat aja. Baru ini aja sih. Ini kayak ciki, minuman, makanan aja sih. Iya. Cemilan-cemilan gitu ya Kak yang dibeli ya. Oke, siap. Terima kasih Kak atas informasinya. Have fun selalu ya Kak ya. Nah, Syafa dan juga pemirsa, ini yang dapat kami sampaikan kemudian dari adanya aktivitas yang ada di kawasan PRJ Jakarta ini adalah untuk tiket harga masuknya. Ini dibanderol mulai dari harga 30 hingga 50 ribu rupiah per orangnya yang dapat dipesan secara online ataupun juga secara langsung datang ke lokasi yang ada di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ini. Dan untuk tingkat keamanannya sendiri di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini memang beberapa waktu lalu sempat terjadi adanya aksi copet yang ada di kawasan Jakarta Fair Kemayoran. Maka dari itu juga dari pihak keamanan ini juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas pelayanannya ataupun juga keamanannya di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini dan juga menghimbau bagi masyarakat agar selalu menjaga barang-barang bawaannya ataupun juga keluarga yang dibawanya agar tidak tertinggal dari rombongan ataupun juga kehilangan barang lantaran ini menggunakan barang-barang yang mencolok seperti perhiasan ataupun juga menggenggam handphone saat yang berada di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini. Mungkin siapa dan juga pemirsa ini tertarik untuk bisa berbelanja ataupun juga menghibur diri di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini. Kami menunggu kehadiran Anda siapa dan juga pemirsa di Jakarta Fair Kemayoran ini. Di momen periode libur panjang saat ini, yaitu tempat-tempat wisata seperti destinasi wisata memang menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu liburannya bersama dengan keluarga. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di kawasan Pantai Ancol, di mana Ancol ini menjadi salah satu tempat atau destinasi favorit bagi sejumlah warga ibu kota, terlebih untuk mengisi waktu libur panjang seperti sekarang ini. Dari pantauan kami sejak pagi tadi, pemirsa, Safa dan juga pemirsa, di kawasan Pantai Ancol ini sudah ramai dipenuhi dan dipadati oleh pengunjung yang didominasi wisatawan lokal yang melakukan beragam aktivitas. Ini terlihat di layar kaca Anda seperti para masyarakat yang berkunjung ke Ancol ini melakukan beragam aktivitas seperti berenang, bermain di pantai bersama dengan anak-anak mereka, lalu juga berfoto dan juga ada yang makan-makan bersama dengan keluarga. Pantai Ancol ini memang sendiri menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat, tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan dari beberapa daerah lain seperti dari Bogor, Tangerang dan juga Bekasi, di mana para masyarakatnya itu yang memilih suasana pantai sebagai alternatif liburan terdekat sekaligus liburan termurah tentunya. Selain wisata pantai, Safa dan juga pemirsa, di Ancol ini juga memiliki ruang terbuka hijau yaitu Ancol Eco Park, di mana ini bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi berteduh di hutan kota yang sejuk. Selain itu juga lalu ada jogging track dan juga ada pasar seni. Untuk hari ini sudah ada sebanyak 65.000 pengunjung yang datang ke Ancol, dan jika melihat kawasan Ancol yang memang ramai dan juga padat, begitu kami menghimbau untuk para pengunjung ini untuk berhati-hati terhadap barang-barang bawaan mereka, mengingat suasana Ancol yang sangat ramai ini guna menghindari terjadinya kehilangan barang-barang pribadi atau barang-barang bawaan dari para pengunjung. Lalu juga kami menghimbau bagi para orang tua yang membawa anak ini untuk menjaga serta memperhatikan anak-anak mereka ini, terlebih saat anak-anak bermain di pantai atau berenang. Ini guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pengunjung yang datang ke Pantai Ancol ini. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, new home of badminton. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Kebakaran terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Inspeksi PPD Cakung, Jakarta Timur. Kontrakan ini dihuni pasangan suami istri beserta kedua anaknya yang ikut terbakar. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran tiba. Sementara 4 korban dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah diselidiki, kebakaran terjadi karena unsur kesengajaan yang dilakukan Usman Sayuti. Bapak 2 anak itu tega membakar istri dan anak-anaknya karena cemburu buta, menuduh istrinya berselingkuh. Menurut tetangga sebelum membakar istrinya, Usman dan Winarsih terlibat cekcok. Tidak berselang lama, pelaku mengambil bensin dan korek api, lalu membakar kedua anak beserta istrinya saat sedang bermain ponsel. Panik melihat keluarganya terbakar, pelaku nekat membakar diri. Warga yang melihat peristiwa tersebut segera memadamkan api pada tubuh keempat korban. Keempatnya kini mendapat perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar di sekujur tubuh. Berdasarkan keterangan tetangga, pelaku sering melakukan KDRT karena menuduh istrinya selingkuh tanpa bukti. Sorenya dengar ribut-ribut suami istri tuh, anaknya juga ikut masuk. Terus jam berapa ya, sekitar 9:30-an lah malam, tiba-tiba terdengar pada teriak. Pas saya keluar, api udah pada nyala. Orang-orangnya juga udah pada keluar, udah pada ada apinya. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini karena belum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang masih menjalani perawatan akibat luka bakar. Kasus ini ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah IH, bocah kelas 1 SD, di pemakaman Minang di Kelurahan Seimati, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban tewas setelah 1 hari dirawat di rumah sakit. Diduga korban dianiaya kakak kelas yang juga merupakan teman bermain di lingkungan tempat tinggalnya. Penganiayaan terjadi pada Kamis pekan lalu di luar sekolah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Hal itu diketahui ibunya setelah korban mengeluhkan kesakitan di sekujur tubuhnya. Terkait peristiwa tersebut, polisi masih menyelidiki kematian korban. Saya anak kelas 1 SD. Pulang-pulang dia udah nangis, Pak. Pulang-pulang nangis, Mak. Baim dipukul ini.
Itu dipukul di bagian mananya Bu yang dia sempat? Di Baim dibilang pukulnya badannya, kepalanya. Ya kita ketahui berapa orang yang sudah diperiksa? Untuk itu Pak belum ada kepastiannya, masih dalam proses penyelidikan Pak. Jadi untuk Polsek Medan Kota sendiri apa tindakan awal yang kita lakukan? Siapapun itu Bapak kami cek TKP, semuanya. Awal mulanya kami mendapat informasi dari petugas kebersihan BKM Masjid, bahwasanya ada kejadian. Kemudian kami langsung ke sini. Kasus ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. R, pelaku pembakaran gedung SMPN 2 Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku telah merencanakan membakar sekolahnya dengan menyiapkan 3 bom molotov yang dibuatnya sendiri. Sejak 2 minggu sebelum melakukan aksinya, R membuat eksperimen bom molotov di rumahnya. Tindakan tersebut didasari rasa sakit hati yang selalu menjadi korban perundungan teman-teman sekolahnya. Ironisnya, R juga mendapat perlakuan diskriminatif dari gurunya, seperti dicemooh saat mengumpulkan tugas. Polisi akan memeriksa kondisi psikologis pelaku dan melakukan tes kejiwaan di Polda Jawa Tengah. Atas perbuatannya, pelaku anak ini terancam pasal 187 karena secara sengaja membakar sekolahnya. Namun sesuai pasal tentang peradilan pidana anak, hukumannya setengah dari ancaman pidana. Motif dari pelaku adalah pelaku merasa sakit hati karena sering dibully oleh teman-temannya, termasuk oleh guru. Siswa ini merasa kurang diperhatikan. Saya ulangi, merasa kurang diperhatikan. Artinya adalah ini subjektif pada perasaan si siswa. Hal tersebut dibuktikan pada saat siswa ini mempunyai sebuah karya atau prakarya, itu hasilnya karya, kemudian guru ya menilainya biasa saja. Maunya dia ya ini punya aku yang terbaik Pak. Akumulasi ini maka dia merencanakan untuk membakar sekolah. Selasa 27 Juni dini hari, R terekam CCTV saat menyulut api di gedung belakang SMPN 2 Pringsurat. Aksi ini membuat sejumlah ruangan hangus terbakar. Menurut pelaku, dirinya menyulut bom molotov di beberapa titik. Di antaranya di gedung belakang, banner sekolah, ruang greenhouse, serta yang paling parah terbakar di ruang penyimpanan prakarya yang bersebelahan dengan 2 ruang kelas. Api pun turut membakar sebagian kedua ruangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri akan memeriksa Panji Gumilang sebagai saksi terlapor guna mendalami laporan terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Selain memanggil Panji Gumilang untuk dimintai klarifikasi, sejumlah saksi juga telah diperiksa terkait perkara yang kini menjadi perhatian publik. Selain itu, gelar perkara bakal dilakukan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana di polemik Ponpes Al Zaitun untuk menentukan perkara naik ke penyidikan atau tidak. Saya ingin sampaikan soal saf perempuan saat sholat berjamaah dengan perempuan yang bisa jadi khotib, Pak. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Ya, itu kan mau sholat. Yang penting sholatnya atau softnya. Sholat. Terus apa lagi? Tapi kan itu tidak lazim gitu Pak maksudnya. Ya, kalau nggak lazim itu kan dipandang dari mana? Ya. Kira azan muadzin yang menghadap, yang tidak lazim juga menghadapnya ke makmum. Ya, kalau saya tidak menanggapi itu di sini. Bukan video, di sini. Gimana? Di hadapan saya kalau azan itu. Lah kalau azan membelakangi yang diajak bagaimana? Kalau saya diajak wawancara dan saudara, lantas saya balik, punggung saya saja yang saya tampakkan. Iya. Kan namanya bukan wawancara. Soal Al-Quran yang dibilang bukan kalam ilahi, dan Bapak di video pernah saya lihat juga tidak perlulah menghafal Al-Quran, yang penting dipraktekkan. Itu bagaimana Pak?
Bukan begitu. Saya itu menyebutkan Nabi Muhammad bersabda dalam Quran. Lah Quran itu wahyu Allah. Yuk gitu saja kok susah. Terus apa lagi tadi? Kenapa Al-Quran bukan kalam ilahi? Sudah tadi kan. Al-Quran tidak perlu dihafal. Ya kalau tidak perlu dihafal itu kan bagaimana keadaannya? Kalau keadaannya perlu dihafal boleh, tidak nggak apa-apa, hafal pun nggak apa-apa. Agak sensitif Pak soal tujuan ada perzinahannya di lingkungan ponpes. Terus? Itu bagaimana tuh? Maksudnya bagaimana? Yang katanya bayar apa? 20 juta, 2 juta atau 20 juta? Ente percaya nggak? Lembaga pendidikan terus ada seperti itu, percaya nggak? Kalau Anda saja tidak percaya, apalagi kami di sini. Makanya saya lah iya, kan saya nanya dulu. Sebagai seorang Muslim, lantas ada informasi seperti itu di tempat pendidikan seperti begini, Anda percaya nggak? Tidak kan? Apalagi saya dukung, saya juga nggak percaya. Artinya tidak ada. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap digelar di kantor KPU Pusat Jakarta. Rapat dihadiri perwakilan pemerintah, DPR, Bawaslu, TNI Polri, dan peserta pemilu 2024 mendatang. Dari hasil rekapitulasi, total pemilih pada pemilu 2024 mendatang mencapai 204.807.222 orang. Dari total yang ditampilkan sebanyak 203.056.748 pemilih berada di dalam negeri, sementara 1.750.474 pemilih berada di luar negeri yang tersebar di 128 negara. Jumlah pemilih laki-laki 751.260, perempuan 999.214, jumlah pemilih laki-laki perempuan luar negeri 1750474. Total rekap nasional pemilih dalam dan luar negeri
dengan 514 kabupaten kota, 128 negara perwakilan, jumlah kecamatan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meresmikan peluncuran Indonesia Incorporated sebagai wadah integrasi sejumlah BUMN di Hong Kong. Peresmian Indonesia Incorporated juga dibarengi peresmian kantor bersama BUMN yang berlokasi salah satu bagian yang menyatu dengan kantor BNI cabang Hong Kong. Kantor bersama ini akan berfungsi sebagai bisnis center hub dalam mendorong BUMN untuk go global. Karena ini bisa kita pakai tidak hanya konsolidasi, tapi juga membuka informasi kepada calon partner ya untuk BUMN, untuk kita berkolaborasi menjadikan BUMN ini global players dan juga membangun ekosistem yang diperlukan Indonesia. Dan kita mulai dari Hong Kong. Nanti kita sedang eksplorasi juga potensi pembukaan Indonesia Incorporated, baik itu di UAE atau Dubai, UK, atau di Singapura. Selain paling siap, dipilihnya Hong Kong sebagai proyek percontohan Indonesia Incorporated karena Hong Kong memiliki peran strategis dalam membantu meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dari Hong Kong, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Sejak pagi, jemaah haji yang masih berada di kawasan Mina naik bus menuju hotel mereka di Makkah. Jemaah diberangkatkan dalam 2 gelombang, yaitu pukul 5 hingga 9 pagi waktu Arab Saudi dan 13 siang hingga 16 sore waktu Arab Saudi. Setelahnya, petugas melakukan sweeping ke maktab-maktab di Mina agar tidak ada jemaah yang tertinggal. Jemaah haji juga diminta tak khawatir jika ada barang bawaan yang tertinggal di Mina, karena petugas juga akan mengecek tenda-tenda jemaah agar tidak ada barang yang tertinggal. Setelah dipastikan jamaah itu berangkat menuju Mekah, maka seluruh petugas melaksanakan sweeping dan pengecekan di seluruh tenda-tenda maktab, serta mengecek di tumpukan-tumpukan kasur, karpet, serta di kamar mandi. Dimungkinkan ada jamaah yang masih tertinggal, oleh karena itu nanti akan kita bawa dan kita hantarkan ke hotelnya. Selain mengecek tenda, petugas juga memeriksa kasur-kasur dan karpet hingga ke toilet. Dari Mina, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Jemaah haji Indonesia sudah meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah, usai mabit dan melempar jumroh. Selanjutnya, gelombang pertama jemaah haji akan bersiap kembali ke tanah air. Sambil menunggu jadwal pulang, jemaah haji masih akan menjalani sejumlah ritual, seperti tawaf ifadah, sa'i, dan tawaf wada atau perpisahan. Rencana kepulangan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada tanggal 4 Juli sebanyak 18 kloter. Dimulai kloter 1 BTH, kemudian JKG 4 dan seterusnya. Saat kepulangan, petugas mengingatkan jemaah haji agar tidak membawa barang berlebihan dengan berat maksimal 32 kg dan dilarang membawa benda cair di dalam koper bagasi termasuk air zam-zam. Dari Mekah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Kebakaran di utara Pasar Grogol, Sukoharjo. Asap tebal muncul dari pos lantas Grogol, Polres Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kebakaran terjadi di halaman pos dan melahap ratusan sepeda motor yang terparkir di sana. Kendaraan-kendaraan terbakar merupakan barang bukti kecelakaan yang akan dimusnahkan. 3 mobil damkar dikerahkan. Api diduga berasal dari bak sampah di sekitar lokasi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton.
Dua pengendara motor laka lantas adu kambing. Truk batubara tabrak taman dan billboard. Pemprov Sumsel salurkan ratusan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel di edisi hari ini. Tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa, 2 pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas ala adu kambing di bawah jembatan Ampera. Akibatnya kedua pengendara luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dengan kondisi tak sadarkan diri, 2 korban laka lantas di Jalan HM Riyakudu, Kelurahan 7 Ulu, Seberang Ulu 1 Palembang, dilarikan ke rumah sakit oleh petugas kepolisian yang sedang patroli. Unit Lantas Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut petugas kepolisian, kedua korban pada saat itu melintas dari arah yang berlawanan. Korban laka lantas merupakan seorang pria dan wanita. Ada laka lantas R2 dan untuk keadaan sekarang bagaimana Bang? Saat ini kami sudah evakuasi di UGD Rumah Sakit Muhammadiyah. Kondisi korban untuk yang perempuan alhamdulillah selamat, dan untuk korban laki-laki alhamdulillah selamat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Truk Fuso diduga angkutan batubara mengalami kecelakaan tunggal menabrak billboard hingga menimpa kendaraan lain di Jalan Garuda, lintas Sumatera, Batu Raja, Ogan, Komplek Ulu. Sopir truk Fuso dilarikan ke rumah sakit lantaran terjepit badan truk. Suara dentuman kuat mengejutkan warga di sekitar Jalan Garuda, lintas Sumatera, Batu Raja. Sekitar pukul 16.30, suara tersebut berasal dari kecelakaan truk Fuso menabrak billboard hingga menimpa kendaraan minibus. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Hanya sang sopir truk Fuso diduga angkutan batubara tanpa ada plat kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Kondisi jalanan tikungan menurun diduga membuat sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sebelum akhirnya menabrak billboard, truk Fuso sempat menabrak taman hingga akhirnya menimpa kendaraan lain. Kecelakaan ini membuat kendaraan Fuso ringsek pada bagian depan. Satuan Lalu Lintas Polres Oku telah melakukan evakuasi billboard yang sempat menimpa kendaraan lain. Ini laka tunggal, sementara sopir dalam keadaan sadar, luka-luka, berada di rumah sakit umum, dan anggota baru melaksanakan olah TKP. Oke, diduga apa ini, Menden? Penyebab kecelakaan? Diduga ini baru dalam penyelidikan. Oke, ini angkutan apa, Menden? Untuk sementara angkutan belum ditanyakan kepada pihak. Arus lalu lintas sempat tersendat lantaran billboard berukuran besar menutupi bahu jalan. Kasus kecelakaan tunggal ini masih diselidiki Satuan Lalu Lintas Polres Oku. Dari Ogan, Komplek Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Jemaah sholat Idul Adha Masjid Agung Kota Palembang membludak hingga memenuhi jembatan Ampera. Warga datang sejak subuh untuk sholat di masjid tertua di Sumatera Selatan tersebut. Ribuan jemaah sholat Idul Adha memenuhi Masjid Agung Kota Palembang hingga memenuhi jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Palembang. Momen ini sangat dinanti masyarakat setelah sempat terhalang pembatasan akibat pandemi COVID-19. Eko, salah satu jemaah sholat Id di Ampera, mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah Idul Adha tahun kemarin dirinya tidak bisa melaksanakan sholat di ikonnya Kota Palembang. Maupun melihat
melihat situasi jamaah Masjid Agung ini sangat banyak sekali dan kapasitas Masjid Agung tidak mencukupi untuk menampung para jamaah, sehingga masyarakat atau jamaah menggunakan jalan protokol yang melibatkan atau menggunakan salah satunya adalah jembatan Ampera, dan ini pun sudah sering terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, seperti sudah menjadi suatu tradisi khususnya untuk warga kota Palembang dan sekitarnya. Kini momen kebangkitan terlihat dalam menyambut Lebaran Kurban tahun ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi gubernur dan ribuan warga sholat Id di Gria Agung sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan, saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Pemirsa, momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 berbeda dari biasanya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama ribuan masyarakat melaksanakan sholat Id di Gria Agung Istana Gubernur. Herman Deru berharap selalu tumbuh kebersamaan, kebahagiaan, dan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. Berbeda dari hari raya biasanya, Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan ribuan masyarakat Kota Palembang sholat Idul Adha di Gria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan, Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Ribuan warga nampak memenuhi tenda dan siap sholat melaksanakan sholat Idul Adha bersama orang nomor 1 di Sumatera Selatan tersebut.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan komunikasi kepada para jemaah haji Indonesia asal Sumatera Selatan dan meminta mendoakan agar selalu diberikan kebersamaan, kebahagiaan, dan kesehatan. Jadi sejak Presiden Republik Indonesia mencabut masa pandemi ini menjadi endemi, ini tentu merupakan kabar baik. Bukan hanya kita dapat menikmati kebebasan dalam beraktivitas, tapi berarti kita juga sudah menuju kesehatan yang lebih baik dan imun yang lebih baik. Usai melaksanakan sholat Id bersama-sama, Gubernur Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk halal bihalal dan bersilaturahmi agar terjalin komunikasi yang baik dan bersinergitas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan demi terwujudnya program-program kerja pemerintah agar Sumatera Selatan lebih maju. Dari Palembang, Muhammad Riza Valevi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Palembang Harnojoyo melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang, sama seperti sholat Id di Hari Raya Idul Fitri. Jemaah membludak hingga memenuhi jalan protokol. Wali Kota Palembang didampingi para OPD melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Sejarah berdirinya Masjid Agung sebagai masjid tertua di Kota Palembang membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Kebanggaan Wong Kito. Wali Kota Palembang pun mengatakan pada momen perayaan Lebaran Kurban ini merupakan momen untuk saling bahu-membahu, meningkatkan persaudaraan dan saling membantu antar sesama, tetap menjaga kekompakan menuju Palembang Emas Darussalam. Pesan kami adalah kita manfaatkan di hari Lebaran ini untuk terus memperteguh persatuan kita, mengedepankan kekeluargaan, semangat terus, ya. Kemudian dilandasi dengan dasar gotong royong untuk sama-sama membangun Palembang. Usai melaksanakan sholat Id, warga dihimbau menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di pelataran masjid maupun di badan jalan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkurban 9 ekor kambing di Palembang. Penyerahan hewan kurban merupakan salah satu bentuk rasa syukur sekaligus menebar kebermanfaatan kepada warga. Tidak hanya di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkurban 9 ekor kambing di Palembang. Kambing disebar pada 3 titik di Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, dan Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Pemotongan 3 ekor hewan kurban jenis kambing diatasnamakan Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atiko dilaksanakan di Musola Darul Imam di Jalan Betawi 2, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Hewan kurban dari Ganjar Pranowo diserahkan tim relawan Ganjar yang menamakan diri Relawan Wong Kito Dewe. Momen ini juga menjadi sarana bagi pendukung Ganjar untuk mensosialisasikan figur Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Memang dari relawan Wong Kito Dewe ini melakukan kegiatan itu yang bertepatan dengan momentum Idul Adha, yang mana itu melaksanakan penyembelihan kambing berupa 3 ekor kambing yang semoga di lain kegiatan itu bisa menjadi warna baru untuk masyarakat seputar Palembang ini, khususnya di wilayah sini, supaya bisa menjadi acuan untuk masyarakat itu mengetahui dan lebih mencintai siapa sepertinya Bapak Ganjar Pranowo itu. Kami dari seluruh keluarga RT 28 tentunya banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan dari relawan Bapak Ganjar Pranowo. Dalam hal ini saya pribadi ketua dari panitia kurban
banyak mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini kami turut terbantukan kepada masyarakat di sini. Penyembelihan hewan kurban menjadi perhatian warga yang beramai-ramai menyaksikan prosesi penyembelihan hewan dari Gubernur Jawa Tengah tersebut. Setelah disembelih, daging kemudian didistribusikan kepada masyarakat kepada 40 mustahik di setiap titik dengan jumlah sekitar 120 mustahik dari 3 titik hewan kurban. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Tetaplah di iNews Sumsel, kami hadirkan informasi Pemprov Sumsel salurkan ratusan hewan kurban. Sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Warga yang berada di Ring 1 PT Kilang Pertamina Internasional RU3 Pelaju dan RDMP RU3 Pelaju Project Sumatera menerima 73 ekor sapi. Sapi tersebut hasil tabungan pekerja. Melalui Badan Dakwah Islam RU3, Kilang Pertamina Pelaju berkorban sebanyak 73 sapi. Sebagian sapi dibagikan kepada warga wilayah Ring 1 perusahaan. 73 sapi tersebut merupakan hasil tabungan pekerja dan mendaftar langsung ke beberapa masjid di lingkungan Kilang Pertamina Pelaju. Adapun masjid yang menjadi penyalur hewan kurban dari Kilang Pertamina Pelaju antara lain Masjid Jauharul Iman Pelaju 20 sapi, Masjid Darul Ridwan Pelaju 28 sapi, Masjid Darul Rahmah Sungai Gerong 17 sapi dan Masjid Jami Sungai Gerong 8 sapi. Total jumlah orang yang berkorban sebanyak 506 orang dan mustahik atau penerima kurban sebanyak 8.200 orang. Melalui masjid dan musola terdekat di berbagai desa dan kelurahan sekitar perusahaan. Selain itu ada juga beberapa pekerja yang berkorban kambing secara perorangan. Dengan berbagi korban diharap warga mendoakan Kilang Pelaju dapat berjalan dengan baik. Harapan kami selaku pekerja RU3 dapat berbagi dengan Ring 1, artinya dengan sama-sama kita mengawal proses bisnis yang ada di RU3, saling membahu, saling membantu sesuai dengan implementasi akhlak adalah kolaborasi dan juga hubungan yang harmonis sehingga proses RU3 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih Pak. Ada sekitar jumlah sapi ada 20 sapi, itu termasuk dengan sapi perusahaan. Jadi kita 3 yang kita keluarkan sebagai 4 yang kita keluarkan untuk masyarakat di Ring 1. Nah, yang sisanya kita potong di sini semua untuk kita bagikan kepada warga-warga yang berkhidmat di sini termasuk. Tanggapannya Bu dengan dapat daging dari Pertamina ini? Bersyukur, alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih lah dikasih rezeki. Rezeki Bu ya. Ibu dari RT mana Bu? 27. Terang Putri? Iya. Oke. Bentar Bu, oke. Nama lengkapnya siapa Bu? Hah? Nama lengkapnya siapa? Ibu Karina. Menghasilkan profit bagi negara dan sebagai implementasi budaya akhlak yang saat ini sedang digulirkan perusahaan. Dari Palembang, Guntrian Syah iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan ratusan hewan kurban ke sejumlah masjid kawasan padat penduduk. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan hewan kurban diharapkan dapat menambah asupan daging untuk masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung penyaluran dan penyerahan hewan kurban Idul Adha 1444 Hijriah ke sejumlah masjid dan kawasan padat penduduk di sejumlah daerah di Kota Palembang. 123 ekor sapi disalurkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai hewan kurban. Penyerahan hewan kurban tersebut disambut antusias masyarakat yang menanti kedatangan Herman Deru. Ratusan ekor sapi kurban tersebut merupakan hasil urunan setiap perangkat organisasi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan perseorangan. Pemilihan masjid itu dilakukan dengan harapan daging sapi dapat dirasakan warga setempat dengan ekonomi rendah dan memang membutuhkan sehingga dapat menambah asupan daging dan protein hewan di masyarakat. Harapan kita penyerahan seperti ini dilanjutkan dengan distribusi yang tepat sasaran. Artinya saudara-saudara kita yang kaum mustahik yang berhak menerimanya diharapkan dapat juga menikmati Idul Adha ini dengan menambah asupan daging, protein. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyerahkan langsung hewan kurban jenis sapi miliknya bersamaan hewan kurban dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Sumatera Selatan di Masjid Sultan Mahmud Badarudin II atau Masjid Agung Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BWF Cross Continental Tour 2023 live. iNews, your home of badminton.